Ya, terkait mengenai tahun baru Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah kita di malam tahun baru berkumpul dengan teman-teman tapi niatan bukan untuk merayakannya, hanya makan-makan saja sampai malam suntuk? Itu namanya merayakan. Walaupun tidak ada niat merayakan, tapi perbuatan kita sudah dikatakan bahwa itu adalah merayakannya. Kenapa demikian? Kenapa kita lakukan di malam tahun baru? Kenapa tidak malam yang lain? Kenapa kita tidak lakukan dengan tidak lakukan seperti hal biasanya malam-malam yang lain? Ada apa kita kemudian kumpul-kumpul semalam suntuk di malam tahun baru? Apa tujuannya? Iya, kenapa di malam tahun baru? Oh, saya tidak ada niat, tapi kenapa Anda berkumpul di situ sampai semalam suntuk? Apa tujuannya? Iya, ya ini kan malam tahun baru, itulah namanya. Walaupun lisan Anda berkata, saya tidak merayakan, tapi saya mau tanya tujuannya apa? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, faqihun nas, ya, yaqul ma aradta, wa nisful faqih yaqul ma qulta. Orang yang faqih akan bertanya, apa tujuanmu? Tapi orang yang kurang faqih akan berkata, apa yang kamu katakan? Tidak. Kita tidak ingin mendengar perkataan Anda, ya saya tidak berniat. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, apa tujuan Anda kumpul-kumpul di malam tahun baru itu? Tujuannya apa? Enggak cuma kumpul-kumpul makan-makan, tapi kenapa malam tahun baru? Kenapa tidak malam yang lain? Iya. Ya ini kan tahun baru, ya itulah dia. Sebetulnya itulah memang tujuannya ingin merayakan. Iya. Ketahuilah ya akhi, Allah Ta'ala berfirman, walan tarbau ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Sampai kata Allah, sampai kita mengikuti milah mereka. Baik kita mengikutinya karena ingin ngikutin mereka ataupun tidak, sama saja. Itu namanya mengikuti. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Lalu Allah mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ya. Ba'da alladhi ja'aka minal ilma laka minallah min wali wala nasir. Jika kamu mengikuti kemauan mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka kamu tidak akan mendapatkan wali, tidak pula mendapatkan penolong. Allah mengatakan, Allah tidak, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti milah mereka. Ya, sementara perayaan malam tahun baru itu adalah termasuk milah mereka. Berarti kalau kita ikut-ikut sama-sama dengan mereka, ataupun setidaknya kita menghidupkan malam tersebut, baik dengan makan-makan dan yang lainnya, ya, yang itu merupakan sifat daripada perayaan, maka pada waktu itu masuk dalam firman Allah tadi. Kalau kamu mengikuti kemauan mereka, kata Allah, maka kamu tidak mendapatkan wali dan tidak pula mendapatkan penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan malam seperti biasa. Tidak ada bedanya bergantian antara malam Kamis, malam Jumat, malam Senin dan yang lainnya. Pergantian minggu dengan minggu, bulan dengan bulan, tahun demi tahun, ya. Demikian pula windu demi windu, demikian pula, ya. Itu semua telah Allah takdirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Demikianlah hari-hari Allah silih bergantikan, demikian terus. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa kita harus menghidupkan di malam tahun baru, sementara pergantian bulan kita tidak hidupkan? Lebih baik bukankah setiap malam kita hidupkan dengan bertahajud kepada Allah? Bukankah setiap malam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Ya akhi, a'azakallah. Seorang mukmin pasti punya kecemburuan terhadap agama Allah. Seorang mukmin lebih bangga dengan agamanya, dengan apa yang Allah turunkan. Seorang mukmin lebih mencintai apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin punya ghirah, dan seorang mukmin berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Rabbnya. Akhul Islam, azakallah. Kemudian makan-makan Anda di malam itu semalam suntuk. Kulli, katakan kepada saya, seperti itu apakah disyariatkan? Makan-makan semalam suntuk, ngobrol-ngobrol. Bukankah Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan tidak menyukai ngobrol setelah sholat Isya? Ya, Rasulullah tidak suka ngobrol setelah sholat Isya.
untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Pada Rasulullah setelah salat Isya tidur, ketika sepertiga malam terakhir beliau pun bangun. Tidakkah kita ingin mencontoh Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah SAW itu sebaik-baiknya suri tauladan untuk kita? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Untuk siapa? Kata Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yawmal akhir, dan kehidupan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Berarti yang menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah dia adalah hanyalah yang betul-betul kuat keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Adapun yang kurang keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat, maka pada waktu itu dia tidak akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kadang di zaman sekarang ini kita lihat ada orang yang mengatakan, saya nggak merayakan, saya cuma ngelihat petasan kembang apinya aja. Ya, bagus ya. Kita katakan subhanallah, apa tidak kita berpikir manfaat dari melihat petasan kembang api itu apa? Apakah memberikan pahala kepada kita? Tapi kalau itu katakan mubah. Ya, tapi saya khawatir kalau kita tasyabuh dengan mereka. Walaupun hanya sebatas melihat, kita pun merasa senang, gembira. Akhirnya kita pun gembira dengan ya, dihura-hurakan, dihambur-hamburkannya harta. Coba ya, tanyakan kepada diri kita. Petasan itu harganya berapa? Ratusan juta bukan? Ratusan juta. Dibuang begitu saja. Ya, dibuang begitu saja. Dibakar begitu saja. Ya, dibakar begitu saja. Coba tanyakan kepada diri Anda, itu mubadzir tidak? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin? Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Kalau Anda berkata dan sepakat dengan saya bahwa itu mubadzir, kenapa Anda ikut nonton? Ya, seakan Anda setuju dengan hal semua itu. Fala ilaha illallah. Semoga kita diberikan kefakihan ya akhi. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menaati Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah kepada kita. Allahu a'lam. Nah.